Hai, apa kabar teman-teman? Nah, kali ini kita lihat home industry ya, dimana ini beliau membuat jajanan pasar ya. Itu lumpia ya. Beliau ini membuat lumpia atau risol ataupun apa namanya tempat teman-teman. Ini beliau menjualnya dengan harga 3.000 rupiah ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya buat yang baru gabung untuk supaya miminnya selalu semangat buat ide usaha atau ide jualan dan ide bisnisnya ya teman-teman. Nah, dimana ini pertama kali beliau ini memulai usaha itu sudah 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, beliau ini awal-awalnya itu disepelekan, bahkan disepelekan oleh keluarga intinya gitu ya teman-teman. Nggak cuma tetangga, bahkan ada keluarga inti yang menyepelekan usaha atau dagangan ini. Nah, pertama itu beliau itu membuatnya itu habis hanya dari 1 kilo 2 kilo per harinya, yaitu bahan bakunya wortel ya teman-teman. Awalnya itu usahanya dari rumah, dijual secara online. Nah, kenapa beliau menjual lumpia? Karena beliau ini awalnya itu suka jajan lumpia dan suka makan makanan yang pedas, lumpia pedas gitu ya teman-teman. Dimana beliau ini memulai usaha dari rumah dan usahanya itu untuk sampingan mula-mula ya. Dan itu disepelekan oleh keluarga intinya. Beliau memulai ini dengan membuat mula-mula itu bahan kulitnya dulu ya, kulit lumpianya. Ini di sini ada tepung terigu dan tepung tapioka, ada juga garam dan juga telur ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini cetakannya. Beliau itu mula-mula membeli satu cetakan dulu. Nah, ini sekarang beliau sudah membeli ataupun memiliki karyawan cukup banyak ya. Di sini apanya loyang ya, kita bilang loyang atau alat untuk membuatnya teflon ya, teflon. Namanya teflon terbalik ya, teman-teman. Kalau mau membeli itu belinya itu telepon terbalik ya, telepon terbalik ya. Itu dijual di online itu sekitar 35 sampai 40 ribu ya, sudah saya cek teman-teman. Nah, ini prosesnya jangan di blender teman-teman. Kata beliau kalau di blender nanti kulit lumpianya itu keras dan pecah-pecah. Jadi adonannya itu hanya diudek-udek ataupun diubrek-ubrek gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah dari itu teman-teman, apa namanya, cabainya, dan itu tadi adalah wortelnya, cabai dan wortel ya, karena ini ada level pedasnya. Dan ada juga bumbu, ini adalah bumbu isiannya teman-teman. Bumbu isiannya itu dari jagung. Ini nanti bumbunya dicampur dengan wortel. Jagungnya di sini pakai jagung manis teman-teman, supaya lebih krenyes-krenyes gitu kata beliau. Jadi isiannya ada bawang putih, bawang merah, garam dan juga penyedap. Nanti dicampur menjadi satu dengan wortelnya ya. Jadi isinya hampir 90% ini wortel, teman-teman. Ada juga kalau di tempat saya ya. Di tempat saya kemarin tuh isinya itu ubi ya, teman-teman. Ada ubi, kadang ada mie juga, teman-teman. Jadi kata beliau itu isi ya terserah, cuman beliau memiliki ciri khas tersendiri ataupun brand tersendiri, yaitu wortel ya teman-teman. Jadi beliau itu isiannya wortel dan juga dikasih ini ya, dikasih ikan teman-teman, daging ikan ayam. Nah, dan ini adalah proses penyampurannya. Nanti ikan ayamnya itu dibuat sendiri. Ini untuk apa sendiri? Nah, ini ikan ayamnya, daging ayamnya ya teman-teman. Daging ayamnya itu direbus dulu. Nah, setelah direbus disuwir-suwir gini ya teman-teman. Nanti baru dicampurkan dengan adonan tadi ya, adonan
dari apa wortel tadi ya, dari adonan wortel tadi. Nah ini disuwir-suwir ataupun dipotong-potong, intinya agar menjadi lebih kecil-kecil dan mudah untuk dimasukkan. Nah di sisi lain, abang-abang ataupun karyawannya itu di sini termasuk padat karya ya. Beliau udah memiliki 7 karyawan dan ada 4 di sisi lainnya ya. Ini untuk pembuatan dari sausnya. Sausnya itu beli ya teman-teman. Nanti sausnya ini dimasak dulu dan juga ditambah dengan tauco ya. Ditambah pakai tauco, dimasak. Nah ini tauconya. Tauconya di blender dulu teman-teman. Karena tauco itu kan terbuat dari ini ya, apa namanya, kedelai ya, ada kedelainya. Jadi supaya lembut, itu kan masih banyak kedelai yang merongkol-merongkol ataupun masih utuh ya. Jadi di blender dulu. Saya tanya kemarin itu perbandingannya berapa? Satu saus itu ya, satu bungkus saus kata beliau itu 1 sendok, 1 centuk itu tadi ya teman-teman. Nah kalau dari wortelnya beliau itu udah ada supplier sendiri yang datang kemari. Tepungnya pakai lencana merah ya. 1 hari itu beliau menghabiskan 15 kilo tepung, dengan wortel 1 hari 50 kilogram atau 1 kuintal ya teman-teman. Nah ini ada proses pembuatan bumbunya, karena bumbu ini kan nanti dikasih gula juga ya, jadi rasanya manis dan dikat seperti ini ya. Nah, dan dikasih juga daun bawang atau daun pre supaya lebih wangi. Nah untuk proses dari ini teman-teman, dari pengisiannya ya, kata beliau itu di sini yang untuk ngisi cuman 1 orang saja. Nah kadang-kadang dia capek, cuman beliau itu sudah ahli, sudah biasa dan sudah rapi cara pembungkusannya. Nah ini lumpianya kan buatan sendiri ya, kadang ada tebal, ada yang juga tipis, dimana kata beliau itu kalau patah ataupun ketipisan itu nanti dikasih 2, kalau enggak ya 1 saja, karena ini kan produknya manual buatan sendiri dan isiannya sendiri itu kurang lebih ya 1 sendok makan ya. Jadi isiannya 1 sendok makan. Dan kalau yang biasa itu ada tempat saya ya teman-teman, itu kasih mayones ya, risol mayones gitu. Dan di sini penggorengannya. Nah, di sini penjualannya itu udah digoreng ya. Dijual 1 piece-nya itu Rp3.000. Dan untuk apa namanya, partner ataupun cabang ataupun hubungan kerja sama partner itu dijual 2.500. Ada paketannya gitulah teman-teman. Karena hubungan kerjasama atau mitra itu harus dijaga betul kata beliau. Kalau dibilang sekarang yang mengejek ataupun yang menyepelekan, sekarang sudah berpikir ternyata bisa ya hal yang sepele gitu mendapatkan pundi-pundi ataupun uang yang cukup banyak. Nah bahkan sekarang beliaunya itu sudah banyak pemesanan, jadi beliau ini sudah 1 hari habis 50 kilogram wortel, itu udah cukup banyak dan sangat banyak sekali ya teman-teman. Itu omsetnya udah jutaan rupiah pastinya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Gimana, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya.